Eksperimen kuburan, suara sukma yang tersiksa. Bulan Ramadan selalu membawa aura yang berbeda. Suasana tenang, namun terasa lebih magis dan penuh misteri. Malam itu, setelah sholat tarawih, saya memutuskan untuk melakukan eksperimen yang telah lama terlintas di pikiran. Saya ingin tahu apa yang terjadi jika saya menanam ponsel di kuburan untuk merekam suara di sana. Namun ada satu hal yang membuat saya semakin penasaran. Cerita tentang siksa kubur. Kata orang, mereka yang tidak menjalani hidup dengan baik akan mengalami penderitaan di alam kubur. Saya tidak pernah benar-benar percaya, tapi kali ini saya ingin membuktikannya sendiri. Bersama adik saya pergi ke kuburan di pinggir desa. Kuburan ini terkenal angker, luas, dan sunyi. Banyak cerita mistis yang berkembang di masyarakat tentang tempat ini, mulai dari penampakan hingga suara aneh yang sering terdengar di malam hari. Kami tiba di kuburan sekitar pukul 10 malam. Suasana di sana sangat sunyi, hanya terdengar suara jangkrik dan angin malam yang dingin menusuk tulang. Saya membawa sebuah ponsel, sekop kecil, dan senter. Kami memilih sebuah makam yang tampak tua dengan batu nisan yang miring dan tertutup lumut. Saya menggali lubang sedalam 30 cm tepat di atas makam itu. Sementara adik saya terus melihat ke sekeliling dengan gelisah. "Kak, ini nggak salah kan? Kalau benar ada siksa kubur, gimana?" Tanyanya dengan nada takut. Saya mencoba menenangkan dia sambil berkata, "Ini cuma eksperimen. Kita lihat nanti hasilnya." Setelah ponsel ditanam dan mode perekaman diaktifkan, kami meninggalkan kuburan itu dan pulang ke rumah. Saya memutuskan untuk menunggu hasilnya dari rumah, karena saya tahu tidak ada gunanya menunggu di tempat yang membuat kami semakin takut. Hal aneh di rumah. Beberapa jam setelah kami pulang, suasana di rumah mulai berubah. Sekitar pukul 2 dini hari, listrik mendadak mati. Rumah menjadi gelap gulita, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk dari celah-celah jendela. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan pelan di pintu depan. Tok, tok, tok. Saya dan adik saya yang sedang duduk di ruang tamu langsung saling pandang dengan wajah tegang. "Siapa itu, Kak?" bisik adik saya. Saya memberanikan diri mendekati pintu, membuka perlahan tetapi tidak ada siapapun di sana. Namun, perasaan tidak nyaman itu terus membayangi. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengawasi kami dari kegelapan. Hasil rekaman yang mengejutkan. Pagi harinya, saya dan adik saya kembali ke kuburan untuk mengambil ponsel. Rasanya seperti ada beban berat yang menghalangi langkah kami menuju makam itu. Setelah menggali kembali lubang tempat ponsel ditanam, saya buru-buru membawa ponsel itu pulang. Ketika kami memutar hasil rekaman di rumah, awalnya tidak ada yang aneh. Hanya suara angin, jangkrik, dan sesekali suara dedaunan yang bergesekan. Tetapi di menit ketiga, mulai terdengar suara yang tidak biasa. Ada suara garukan pelan dari dalam tanah. Suara itu terdengar semakin keras, seperti seseorang mencoba menggaruk untuk keluar. Di menit ke-6, suara rintihan mulai terdengar. Suara itu pelan, seperti orang menangis. Lalu ada sesuatu yang benar-benar membuat bulu kuduk saya merinding. Sebuah suara berat, parau, terdengar berbisik. "Tolong, panas, tolong aku." Adik saya langsung menangis histeris. Saya sendiri hanya bisa duduk terpaku, tidak percaya dengan apa yang baru saja saya dengar. Suara itu terdengar begitu nyata, seolah-olah ada seseorang di bawah tanah yang sedang menderita. Di menit ke-10, suara menjadi semakin menyeramkan. Ada tawa kecil yang terdengar jauh, tetapi suaranya tajam dan menakutkan. Tawa itu disusul dengan suara berteriak, "Kamu tidak seharusnya di sini!" Setelah kejadian itu, kami mulai mengalami hal-hal aneh di rumah. Hampir setiap malam ada suara langkah kaki di atap, padahal tidak ada siapapun di sana. Kadang-kadang terdengar suara tangisan pelan dari arah dapur, tetapi ketika dicek, tidak ada apa-apa. Puncaknya adalah ketika saya bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, saya melihat seseorang yang tubuhnya hangus, dengan kulit mengelupas, berdiri di depan pintu kamar saya. Dia menatap saya dengan mata merah menyala dan berkata, "Jangan pernah ganggu kami lagi." Saya terbangun dengan keringat dingin. Sejak saat itu, saya memutuskan untuk membuang ponsel yang digunakan dalam eksperimen.
Saya merasa benda itu membawa sesuatu yang tidak seharusnya saya bawa pulang. Apakah siksa kubur benar-benar ada? Pengalaman ini membuat saya percaya bahwa ada sesuatu di luar sana yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Apakah suara dalam rekaman itu benar-benar berasal dari seseorang yang mengalami siksa kubur? Saya tidak tahu pasti, tetapi suara-suara itu terlalu nyata untuk diabaikan. Bagi kalian yang membaca cerita ini, saya hanya ingin memberikan peringatan. Tidak semua misteri harus kita coba pecahkan. Kuburan bukanlah tempat untuk bermain-main. Terkadang, ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tetap menjadi misteri. Karena jawaban yang kita temukan bisa membawa lebih banyak ketakutan daripada kepuasan. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar sholawat di bawah sebagai tanda bahwa kalian adalah orang-orang yang beriman. Komentar sholawat kalian juga menjadi bentuk sedekah yang luar biasa, karena tanpa mengeluarkan uang pun, kalian sudah memberikan dukungan besar kepada kami yang membuat video ini. Semoga kalian semua selalu diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan yang berkah, dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Jangan lupa, salam hangat untuk keluarga kalian dari kami. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.